Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilatia Prastiwi. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2026, program studi bimbingan dan konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik konseling individu sebagai bagian dari pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah praktikum konseling individu. Pendekatan yang saya gunakan dalam praktik konseling ini adalah Rational Emotive Behavior Therapy atau biasa disebut dengan REBT. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kondisi konseling yang menunjukkan kecenderungan memiliki pemikiran irasional seperti sangat menghindari konflik, tidak berani menolak permintaan orang lain karena takut tidak disukai, merasa tidak enakan, serta memiliki keyakinan bahwa dirinya harus disukai oleh semua orang. Melalui pendekatan REBT ini, diharapkan konseli dapat mengidentifikasi dan mengubah pola pikir irasional tersebut menjadi pemikiran yang lebih rasional dan adaptif. Konseli diharapkan mampu memahami bahwa tidak semua orang selalu menyukai dirinya, tidak harus selalu bersikap sempurna, serta menyadari bahwa perbedaan pendapat maupun konflik kecil merupakan hal yang wajar dan normal dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oke, selamat datang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oh iya, Bu. Duduk ya, Bu. Silakan. Iya. Sebentar ya, Mbak, saya rapikan dulu nih. Oh iya, Bu. Habis mengerjakan pekerjaan. Ya. Oke, baik. Mbak, mohon maaf, namanya siapa ya? Nama saya Nadia, Bu. Oh iya, Mbak Nadia, baik. Iya. Saya lihat di jadwal dulu ya. Iya. Memang ada. Oh iya, di jadwal sama Mbak Nadia. Hmm. Mbak Nadia, sebelumnya bisa diperkenalkan Mbak Nadia dari mana gitu? Usianya berapa? Ya, nama saya Nadia, Bu. Nama panjang saya Nadia Chana Melia. Ya. Saya usianya 24 tahun. Saya itu bukan asli Kediri, jadi Oh, saya iya. merantau di sini. Oh iya, Mbak. Merantau juga sudah lama karena saya di sini itu bekerja di salah satu perusahaan gitu sudah 3 tahun. Jadi dari 2024, 25, 26. Oh, baik. Baru mau 3 tahun ini gitu. Oh iya, baik-baik, sudah mulai bekerja. Oke. Iya. Mbak Nadia, kalau boleh tahu ini asalnya dari mana? Saya dari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro, merantau ya? Iya, merantau. Oke, merantau. Gimana sejauh ini Mbak merantau di Kediri? Apakah nyaman? Alhamdulillah nyaman sih, Bu. Terus di sini juga itu makanan-makanannya juga tergolong murah, sayur-sayur itu Oh di sini. iya, betul. Iya, berbeda sekali Bojonegoro sana. Iya, baik. Berarti sejauh ini nyaman ya hidup di Kediri ya? Iya, nyaman. Untuk pertemanannya di Kediri udah punya banyak teman belum? Gimana kerjanya? Alhamdulillah, kalau kenalan lumayan agak banyak, Bu. Tapi tidak sedekat kayak dibilang sahabat juga enggak, kayak temen Oh iya, tahu gitu aja. yang penting punya temen ya. Iya. Mbak Nadia, mohon maaf, sudah makan apa belum nih sebelum kesini? Tadi ini habis pulang dari kerja, Bu, jadi belum sempat makan. Oh iya, sebentar. Oh iya, udah jam 4 ya. Baik. Walaupun belum makan, mungkin agak lemas, capek kerja, nanti saya harap tetap punya tenaga untuk ngobrol ya dengan saya nanti gitu. Jadi Mbak Nadia kesini sudah tahu ya tujuannya untuk apa? Ya, saya kesini ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Mungkin istilahnya konseling ya, Bu. Iya, betul. Saya baru mendengar ini sih, Bu. Oh iya, baik. Oke, sebelumnya kita mulai nih Mbak Nadia. Mbak Nadia ini dulu sekolahnya atau kuliahnya di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya kuliahnya di UNAS, Bu. Oh di Semarang. Semarang. Oh di UNAS Semarang. Ya, manajemen. Oh iya, jauh ya. Iya, itu juga merantau juga dari saya asli dari Bojonegoro, jadi merantau juga ke sana. Oke. Kenapa Mbak memutuskan untuk merantaunya di Kediri? Bukan kan dari Semarang nih, kota besar. Iya. Terus harus ke mungkin bisa dibilang kota yang sedikit lebih kecil daripada Semarang. Semarang gitu ya, Bu. Setelah itu lulus kuliah saya juga nyari-nyari di sana, Bu, tapi rezekinya di Kediri ini. Oh, iya. Ada info loker gitu, terus saya daftar. Alhamdulillahnya lolos dan sudah kurang lebih 3 tahun, mau 3 tahun di tahun ini. Oh iya, baik. Alhamdulillah ya. Kalau mungkin saya bisa bilang
kalau nggak di Kediri nanti kita belum tentu bisa ketemu gitu. Iya. Oke. Baik. Mbak Nadia sebelumnya sudah tahu atau sudah pernah melakukan konseling apa belum? Ini yang pertama kali Bu. Pertama Sama kali. konseling, iya. Ya, pertama kali. Sudah tahu ya konseling itu apa atau belum tahu? Yang saya tahu kayak menyelesaikan suatu masalah gitu Bu. Oh iya. Iya. Yang Mbak Nadia ketahui adalah menyelesaikan suatu masalah. Iya. Mungkin di sini Ibu mau menjelaskan, tapi sebelum itu Ibu kan belum, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Ibu sudah kenal Mbak Nadia, Ibu Ya. sudah sayang Mbak Nadia, tapi Mbak Nadia kan belum tentu kenal sama Ibu ya. Jadi Ibu perkenalan dulu, nama Ibu Wilatia Prastiwi, biasa dipanggil Bila. Nanti di sini tugas saya adalah membantu Mbak Nadia gitu. Jadi Mbak Nadia kesini memang kan mungkin butuh interaksi atau komunikasi dengan saya ya. Jadi nanti konseling ini Ibu jelaskan dulu adalah proses pemberian bantuan dari saya untuk Mbak Nadia. Namun pemberian bantuan ini tidak semerta-merta dalam artian bantuan yang nampak gitu Mbak. Jadi nanti melalui diskusi, melalui komunikasi, interaksi, nanti Ibu harap Ibu bisa memberikan bantuan yang Mbak Nadia butuhkan, nanti juga melalui campur tangan Mbak Nadia sendiri gitu. Jadi Ibu menjembatani supaya nanti kita bisa mencarikan solusi bersama atas masalahnya Mbak Nadia gitu ya. Oke. Tapi sebelum itu jadi gini Mbak Nadia, konseling itu ada dasarnya gitu, ada asasnya. Jadi tidak semerta-merta Mbak Nadia itu cerita ke saya terus nanti saya bisa sebarkan ke orang lain, itu tidak ya. Jadi di konseling sendiri nanti semua informasi yang Mbak Nadia berikan kepada saya itu akan saya keep untuk diri saya sendiri dan juga hanya diketahui oleh Mbak Nadia gitu. Nah saya harap nanti Mbak Nadia itu bersedia untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan agar nanti konseling ini bisa mencapai tujuannya dengan lebih sempurna dan lebih baik gitu. Lalu di sini juga ada surat pernyataan persetujuan nih Mbak. Jadi di sini diterangkan bahwa Mbak Nadia, ini saya jelaskan dulu, Mbak Nadia setuju dan bersedia untuk terlibat dalam sesi konseling ini, gitu ya. Lalu Ibu harap nih Mbak Nadia akan terlibat aktif selama konseling, jadi menjawab semua pertanyaan itu. Lalu memberikan informasi yang sejujur-jujurnya Mbak nanti gitu. Nanti apabila Mbak Nadianya kasih informasinya secara mungkin takut dan akhirnya bohong, nanti itu outputnya tentu akan berbeda dengan yang seharusnya didapatkan gitu. Lalu identitasnya nanti dirahasiakan ya, sudah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian menyetujui perekaman proses konseling. Jadi nanti mungkin ada dokumentasi atau rekaman, itu nanti digunakan untuk arsip gitu ya Mbak ya. Lalu untuk menunjang kelancarannya, maka tempatnya sudah disepakati di sini ya, waktunya juga sudah disepakati, dan saya harap nanti Mbak Nadia bersedia untuk menandatangani lembar ini tanpa ada satu paksaan. Jadi di sini Mbak Nadia tidak dipaksa ya ke sini ya? Tidak Bu, atas kemauan saya sendiri. Baik, silahkan mungkin bisa mulai diisi, dibaca terlebih dahulu, dipahami, baru ditandatangani. Saya baca dulu ya Bu. Ya baik, silakan. Di sini ya Bu ya? Iya betul. Tanggalnya jangan lupa diisi ya Mbak ya. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Sudah dibaca, sudah dipahami dan disepakati ya Mbak ya. Iya. Oke, saya akan isi untuk tanda tangannya sudah ada hitam di atas putih. Jadi nanti saya harap ini bisa dijadikan landasan pemberian konselingnya sudah sah gitu ya. Oke, baik. Baik, oke Mbak Nadia. Jadi gini, untuk
proses konseling ini nanti mohon maaf ada pembatasan waktu ya Mbak ya, karena memang harus berkaitan dengan konseling lainnya. Setelah Mbak Nadia nanti sudah ada konseling lain, jadi nanti mungkin kurang lebih 30 menit untuk sesi konseling ya. Nah, nanti apabila memang masih kurang atau masih bisa untuk butuh keberlanjutan, nanti bisa diteruskan di minggu depan gitu. Nanti tapi untuk saat ini saya akan berusaha untuk memaksimalkan sesi konselingnya supaya Mbak Nadia bisa langsung mendapatkan bantuan yang Mbak Nadia butuhkan gitu. Oke, mungkin bisa saya tanya terlebih dahulu ya Mbak Nadia, apa yang membawa Mbak Nadia ke sini? Jadi saya kesini itu ingin bercerita dengan ibu tentang masalah saya. Jadi saya itu orangnya gak enakan gitu Bu. Di lingkungan kerja saya ini selama 3 tahun saya sudah memendamnya Bu. Jadi saat ini saya kayak udah stres banget, udah pengen bercerita gak tahu dengan siapa. Jadi saya denger nih ada konseling gitu. Jadi saya daftar dan sekarang melakukan konseling dengan ibu gitu. 3 tahun itu waktu yang cukup lama Mbak ya. Iya. Gitu. Saya rasa memang Mbak Nadia cukup hebat ya, bisa memendam unek-unek sebegitu lamanya, apalagi ada tuntutan pekerjaan pasti ya. Iya. Belum lagi tuntutan, mungkin bisa diceritakan Mbak lebih detail gitu, tidak enakannya itu seperti apa contohnya, terus itu mulainya sejak kapan, terus awal mula bibitnya itu seperti apa, bisa diceritakan? Iya baik Bu. Jadi saya itu orangnya gak enakan Bu. Saya berpikiran kalau saya itu selalu harus menjadi orang baik. Saya mengira kalau orang tidak menolong orang lain itu merupakan orang yang jahat. Jadi saya jadi ini itu selama saya bekerja ini Bu, saya jadi orang gak enakannya itu selama 3 tahun bekerja di perusahaan saya yang saat ini itu. Nah jadi kadang-kadang itu kadang sih kayak keseringan karena saya sering menolong, jadi kayaknya teman-teman itu jadi meminta bantuan ke saya gitu Bu. Tapi saya itu nggak enak untuk menolak Bu, karena saya itu pengen punya banyak teman gitu, pengen nggak mau berurusan dengan orang lain gitu, tapi pengen berteman aja, pengen tenang gitu Bu. Jadi saya nggak bisa menolak ketika orang lain itu meminta bantuan kepada saya, misal ini minta bantuan untuk ingin mengganti ke Excel, ingin work di Excel, itu saya iyain aja meskipun saya itu punya tugas sendiri kan. Saya di sana juga mengemban tugas juga, dan tugas saya itu jadi tercecer karena saya sering membantu orang itu. Nah seiring gak enakannya itu Bu, saya jadi merasa cemas dan tertekan juga karena banyaknya teman-teman yang minta bantuan, tapi saya nggak berani untuk menolak. Jadi saya selalu mendem unek-unek saya sendiri gitu. Dan akhirnya sekarang saya sudah tidak bisa lagi dan ingin melakukan konseling dengan ibu saat ini gitu. Oke, itu dimulainya dari 3 tahun ke belakang mulai bekerja. Ya, ketika di perusahaan saya ini. Oke. Apakah dulu pas Mbak Nadia masih kecil atau mungkin pas waktu sekolah, apakah perasaan-perasaan bahwasannya harus membantu manusia lain itu adalah kewajiban bagi Mbak Nadia itu sudah ada apa belum? Atau mulainya pas mulai bekerja? Mungkin karena dulu saya nggak sesering ini dimintai bantuan ya Bu. Dulu kayak bantunya itu kayak misal cuma temen butuh input data atau minta antar kemana gitu, saya antar, cuma sebatas itu Bu, tapi nggak mengerjakan tugas yang kayak seperti sekarang di manajemen itu. Jadi dulu masih belum sih Bu, belum sesering sekarang nggak enakannya karena memang belum banyak yang meminta bantuan gitu. Baik, berarti sebenarnya dari dulu juga menganggap bahwa membantu orang lain itu baik, tapi permintaan bantuan dari orang lain itu masih jarang gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai rapat, akhirnya membuat Mbak Nadia merasa terbebani gitu. Jadi jebolnya itu di sekarang Bu, karena mungkin di perusahaan ini itu karena di tahun pertama kan jadi orang baru, itu pasti nggak enak kan Bu, menolak dari meskipun dari teman bukan atasan, tapi kan kayak ingin membangun relasi begitu Bu awalnya.
Jadi karena keterusan terus saya bantu, kayaknya orang-orang jadi semena-mena gitu Bu. Terus saya juga nggak berani mengomongkan kepada mereka gitu. Jadi akhirnya saya pendam sendiri, dan akhirnya sekarang baru saya kayaknya saya ingin berubah, saya ingin bisa berani gitu. Oke. Berarti perasaan Mbak Nadia yang bahwasanya mau membantu orang lain itu yang dulunya masih aman, sekarang udah mulai membebani Mbak Nadia gitu ya. Ya, betul. Saya menyadari Mbak, mungkin dalam waktu 3 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tekanan-tekanan dari pekerjaan Mbak Nadia sendiri itu sudah banyak. Terus Mbak Nadia harus merasa menjadi superhero bagi orang lain ya. Iya betul. Supaya menyelesaikan tugas orang lain itu pasti saya mungkin bisa membayangkan ya, jadi Mbak Nadia itu tekanan di tempat kerja seperti apa, belum pulang nanti. Menurut Mbak, apakah ketika Mbak Nadia sudah pulang dari kantor gitu, mungkin apakah masih ada temen yang mau terus minta bantuan dan Mbak Nadia nggak berani menolak? Kadang itu Bu, saya sampai lembur. Sampai di lembur kantor atau lembur di rumah, kadang-kadang saya sampai begadang gitu. Karena tugas saya juga udah ada yang saya tugaskan yang dari atasan kepada saya gitu, tapi dengan tambahan dari tugas teman-teman itu jadi yang membuat saya jadi lembur gitu Bu. Oke, baik. Oke Mbak Nadia, melihat dari cerita Mbak Nadia memang perasaan-perasaan itu sebenarnya sudah ada mungkin dulu sebelum Mbak Nadia bekerja, tapi mungkin dari sekarang itu karena mungkin belum, pemikirannya Mbak Nadia itu masih menganggap bahwasanya itu baik-baik saja, sehingga dilanjutkan sampai sekarang gitu. Dan bahwasanya itu akan membuat orang lain tuh merasa gini Mbak Nadia, oh Nadia ini kalau dimintai tolong ternyata mau aja ya gitu. Akhirnya dia gak bakal nolak kok. Terus akhirnya orang-orang tersebut akan memanfaatkan hal tersebut, dan Mbak Nadia sendiri belum punya keberanian untuk menolak gitu ya. Oke. Mbak Nadia mungkin nanti saya izin untuk menulis beberapa ya. Ibu tidak apa-apa. Karena memang untuk bahan data untuk tindakan selanjutnya gitu. Pertama Mbak Nadia tadi merasa tidak bisa menolak orang lain. Iya. Oke, Mbak Nadia, apakah Mbak Nadia pernah nih akhir-akhir ini, atau Mbak Nadia ingat nggak terakhir kali Mbak Nadia menolak atau berani untuk memberikan penolakan terhadap orang lain yang minta bantuan ke Mbak Nadia misal? Setelah saya ingat-ingat sih Bu, kayaknya pernah Bu, tapi nggak sering gitu. Pernah ada pas waktu itu karena di kantor itu akhir bulan ya Bu, jadi tugasnya banyak gitu. Tapi tugas saya ini tuh emang banyak, tapi sampai belum terpegang karena teman-teman itu banyak yang minta bantuan kepada saya gitu Bu. Nah pas waktu itu karena saya ini deadline-nya harus banget nih malam ini dikirim, tapi sorenya itu teman saya ada yang minta bantuan, jadi saya memberanikan diri untuk menolaknya. Meskipun setelah itu saya jadi nggak enak, kayak takut nanti dia bilangnya gimana, takut dia menganggap saya itu orang jahat begitu Bu. Baik, paling nggak Mbak Nadia pernah menolak ya, maksudnya nggak selalu benar-benar tidak tanpa jeda itu Mbak Nadia mengiyakan, tapi pernah menolak ya. Oke. Baik, kira-kira Mbak Nadia melalui sesi konseling ini dan juga yang sudah Mbak Nadia sampaikan adalah Mbak Nadia atau masalah Mbak Nadia yang ingin Mbak Nadia sampaikan atau ingin Mbak Nadia selesaikan dalam sesi konseling ini, tujuannya apa Mbak? Baik Bu, jadi saya ingin konseling dengan Ibu itu tentunya saya ingin menjadi orang tidak enakan, orang yang bisa menolak orang lain ketika orang lain meminta bantuan gitu Bu. Berani untuk menolak gitu. Dan menolak ya, sebenarnya sederhana ya Mbak, berani untuk menolak, tapi nggak semua orang bisa. Iya, susah Bu bagi saya. Iya, bagi Mbak Nadia susah, tapi juga ada sebagian orang yang
bahwa lebih banyak menolak nih daripada mengiyakan itu juga ada. Tapi yang saya temui di Mbak Nadia ini adalah Mbak Nadia itu tidak berani menolak karena Mbak Nadia ingin menjadi, apa ada perasaan ingin terus menjadi orang baik, Mbak? Iya Bu, karena menurut saya dengan saya menolak orang lain itu orang lain bisa menganggap saya orang jahat karena Iya. menolak bantuan. Baik. Jadi mungkin Mbak Nadia menganggap bahwasannya penolakan, apakah menganggap penolakan itu salah satu sebagai bibit dari konflik, Mbak? Iya Bu, karena nanti bisa-bisa dia kayak marah sama saya atau malah menjauhi saya gitu. Baik. Saya rasa Mbak Nadia ini memang ada kecenderungan untuk membuat dunia lebih damai gitu ya, dengan Iya, cara Bu. mengiyakan semua. Iya, saya ingin tenang, nggak ada konflik dengan orang lain gitu sih Bu. Iya. Jadi saya kayak nggak berani menolak gitu Bu. Ketika orang lain ada minta bantuan, jadi saya iyain aja gitu Bu. Ya, baik. Oke, sebentar ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, jadi cerita Mbak Nadia ini ya gini. Mbak Nadia itu ada pemikiran yang irasional, Mbak. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena pertama, manusia itu memang kodratnya adalah berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu betul. Tapi Mbak Nadia, yang perlu Mbak Nadia pahami bahwasannya menjadi baik kepada orang lain itu tidak semerta-merta harus mengesampingkan kebaikan pada diri sendiri gitu. Jadi baik kepada orang lain, tapi kita juga harus baik kepada diri sendiri terlebih dahulu gitu. Caranya adalah gimana? Caranya adalah tidak merugikan diri sendiri dengan cara memberikan keuntungan kepada orang lain gitu. Tanpa Mbak Nadia sadari, tindakan yang Mbak Nadia lakukan ini adalah memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi lebih membuat tekanan pada diri sendiri. Itu kan jadi hal yang masih kurang ya Mbak ya. Jadi pemikiran irasional Mbak Nadia yang bahwasanya menjadi orang itu harus selalu ada untuk orang lain, tidak ada musuh, tidak ada konflik, tidak ada masalah, itu menurut saya masih kurang tepat ya. Menjadi manusia itu memang normal ketika punya konflik kecil itu, tapi itu tergantung bagaimana Mbak Nadia cara menyikapinya gitu. Menolak itu boleh, tapi mengiyakan orang lain itu boleh, tapi harus mempertimbangkan banyak hal. Contohnya adalah Mbak Nadia sendiri, kebaikan untuk Mbak Nadia atau kebaikan untuk orang lain. Kalau misalkan nih ada orang lain yang menawarkan atau membuat Mbak Nadia harus memberikan bantuan, tapi hal buruk kan juga tidak baik ya Mbak ya itu. Nah terus apakah, saya mungkin mau tanya ke Mbak Nadia dulu, apakah ada aturan tertulis bahwasannya kita harus selalu dan harus membantu orang lain? Apakah ada aturan tertulisnya? Tidak sih Bu, itu cuma perasaan saya, anggapan saya aja. Anggapan Mbak Nadia. Ya. Jadi sebenarnya orang lain pun juga punya pemikiran lain Mbak mungkin. Jadi karena memang itu tidak ada aturan tertulis, jadi Mbak Nadia itu boleh banget untuk menolak atau memberikan tindakan asertif gitu, memberikan penolakan kepada orang lain gitu. Jadi saya harap nih Mbak Nadia mulai mempertimbangkan bahwasannya tidak wajib bagi Mbak Nadia untuk terus membantu orang lain gitu. Oke, baik Mbak Nat, tadi kan Mbak Nat bilang kalau tugas Mbak Nadia ada yang keteteran ya, karena temannya memberikan tugasnya kepada Mbak Nadia. Iya, Itu betul. efeknya Mbak Nadia kan menyadari pasti ada efeknya ya. Itu efeknya apa Mbak? Iya Bu, jadi ketika saya kan udah ada tugas sendiri ya, tapi malah menerima tugas dari orang lain, itu saya biasanya lembur di kantor sampai pulang-pulang habis sisa gitu. Habis sisa itu juga itu kan menyelesaikan tugas teman saya. Nah habis sisa itu biasanya saya itu kan bersih-bersih, habis itu saya juga mengerjakan tugas saya sendiri gitu. Jadi saya begadang sampai saya juga susah tidur gitu. Saya pikir-pikir kayak gimana sih caranya saya supaya berani untuk menolak gitu. Saya jadi punya kecemasan tersendiri dan merasa tertekan gitu Bu. Oke, baik Mbak, tadi kan Mbak Nadia bilang nih kalau tugasnya keteteran, itu mempengaruhi nggak Mbak? Mungkin dari perasaan atau pikiran Mbak Nadia gitu? Ya mempengaruhi sekali sih Bu, karena
dengan menerima tugas dari orang lain itu membuat saya kayak keberatan gitu, saya tapi nggak berani menolak gitu Bu. Jadi itu menekan saya sekali sih Bu. Berarti rasanya mesti perasaan cemasnya ada ya Mbak ya? Iya Bu. Cemas gitu. Oke, untuk apakah Mbak Nadia ada terganggu tidurnya karena pemikiran dari tugas-tugas itu? Iya Bu, saya kadang tidur susah tidur, sampai tidur itu baru jam 3 baru tidur. Jadi saya kepikiran banget Bu, jadi susah tidur namanya. Padahal kalau harusnya orang yang capek itu butuh istirahat, tapi malah gara-gara capek ini kepikiran, akhirnya nggak bisa istirahat dengan tenang. Iya Bu, betul. Oke, perasaan cemasnya ada. Terus apakah moodnya masih stabil Mbak kalau kebanyakan tugas seperti itu? Sebenarnya saya kayak punya unek-unek sendiri sih Bu, kayak kapan ini selesainya gitu. Kayaknya kapan saya bisa berani menolak orang lain gitu. Masa saya harus kayak gini terus gitu kan Bu. Jadi tapi pas di kantor itu saya mencoba seperti biasa aja Bu. Saya nggak terlihat banyak beban, karena ya itu saya ingin damai dengan orang lain, punya relasi banyak, nggak ingin punya musuh begitu Bu. Oke, baik Mbak. Jadi itulah Mbak yang saya sebutkan, bahwasannya tadi sudah saya sampaikan ya, menjadi orang itu nggak harus baik kepada diri sendiri dulu baru orang lain. Nah itu nanti tentu saja efeknya gitu ke Mbak Nadia. Mbak Nadia kayak secara nggak langsung menyakiti diri sendiri. Pikirannya kena, badannya kena, hatinya kena. Pikirannya tadi Mbak Nadia jadi cemas, jadi merasa nggak beraturan. Terus hatinya nanti Mbak Nadia moodnya nggak stabil, badannya jadi capek, susah tidur gitu. Karena mengikuti orang lain, padahal tidak ada aturan bahwasannya manusia harus baik kepada orang lain gitu ya. Iya Bu. Jadi dengan ngobrol dengan Ibu ini saya jadi menyadari bahwa nggak perlu jadi orang baik, itu nggak perlu harus menerima semua bantuan, semua kayak minta tolong orang lain itu nggak harus diterima semuanya, karena itu jadi menyakiti diri saya sendiri gitu ya Bu ya. Betul sekali. Alhamdulillah Mbak Nadia sudah mulai menyadari bahwa pemikiran yang selama ini Mbak Nadia punya, pemikiran irasional Mbak Nadia itu kurang baik untuk diri sendiri ya. Oke, itu kan tadi contoh pemikiran irasional nih Mbak. Jadi Mbak Nadia mulai menyadari bahwa perasaan rasional itu ada, pikiran rasional itu ada. Menurut Mbak Nadia tangkap pemikiran rasional Mbak Nadia apa? Berdasarkan cerita Mbak Nadia tadi. Karena irasionalnya atau tidak baiknya itu saya sulit untuk menolak gitu ya Bu. Jadi saya ingin berani menolak orang lain begitu. Baik sekali. Saya bersyukur Mbak Nadia akhirnya menyadari bahwasannya bisa mulai untuk menolak orang lain. Nah, Mbak Nadia ini nanti bisa mulai memberikan strategi atau cara gimana caranya Mbak Nadia itu berani menolak orang lain. Saya mungkin akan kasih satu contoh ya Mbak. Nanti Mbak Nadia apabila mulai ngerasa diminta tolong dari orang lain dan merasa ada mulai pikiran-pikiran bahwasanya harus selalu menolak orang lain, Mbak Nadia bisa melaksanakan self talk gitu. Self talk itu gimana? Jadi gini, mungkin nanti apabila ada orang lain yang minta bantuan ke Mbak Nadia bisa mulai sebelum mengungkapkan, sebelum mengiyakan, Mbak Nadia pikir dulu, Mbak Nadia coba ngomong untuk sama diri sendiri, gak usah langsung menjawab orang lain. Mungkin bisa mikir, aku harus bisa menolak karena aku punya kepentingan lain, atau aku harus berani berkata tidak supaya nanti ke belakang atau ke depannya nanti saya tidak akan kerepotan sendiri gitu. Saya harus bisa mulai untuk menghargai diri saya sendiri, membuat batasan, dan juga membuat benteng atau tembok agar orang lain itu tidak selalu semerta-merta langsung memberikan tugasnya kepada saya, nantinya akan merugikan saya gitu ya Mbak Nadia. Oh iya Bu. Oke. Dari situ mungkin Mbak Nadia bisa mulai cari nih contoh kata-katanya gimana nih Mbak, kalau misalkan ada orang lain yang minta bantuan ke Mbak Nadia. Misalkan nih saya, Nat bisa minta tolong nggak kerjain tugas aku mau
ketemuan nih sama cowok aku gitu. Mbak Nadia bisa ngomong gimana? Menurut saya akan saya harus menolaknya karena saya juga punya tugas atau kepentingan sendiri dan tugas saya juga belum selesai. Jadi kayaknya saya nggak bisa deh kalau harus ada tugas lagi, itu akan memberatkan diri saya sendiri. Jadi saya harus bisa menolaknya gitu. Contoh kata-katanya gimana Mbak kira-kira? Contoh menolaknya Bu, Iya. Maaf ya, kayaknya aku nggak bisa, mungkin lain kali aku bisa nolong kamu soalnya tugas aku juga banyak, maaf ya. Ya baik. Baik Mbak, itu sudah sopan, sudah baik, sudah punya alasan, sudah punya tujuan gitu. Nanti saya harapkan ya Mbak Nadia setelah ini bisa untuk mulai cari referensi lah, paling nggak kata-kata untuk menolak orang lain gitu. Dan yang perlu Mbak Nadia garis bawahi lagi adalah bahwasannya normal bagi manusia untuk punya konflik gitu ya Mbak ya. Jadi kita itu manusia memang tidak diciptakan untuk menjadi sempurna gitu. Yang sempurna hanya milik Allah gitu ya Mbak Nadia ya. Iya Bu. Oke Mbak Nadia, kira-kira Mbak Nadia bisa mulai komitmen untuk menolak orang lain atau memberikan batasan atau mulai melakukan tindakan asertif ini kapan Mbak kira-kira? Mungkin sepulang dari ini, mungkin besok kalau ada orang lain yang meminta bantuan kepada saya, mungkin saya akan coba memberanikan diri untuk menolaknya. Baik, alhamdulillah ya Mbak ya. Jadi saya harap memang ini tidak hanya komitmen semata di sini, saya harapkan memang kedepannya benar-benar dilaksanakan dengan benar oleh Mbak Nadia. Saya sangat berharap Mbak Nadia ini akan bisa punya hidup yang lebih baik dengan cara menghargai diri sendiri, karena memang asalnya semua adalah diri sendiri ya. Baik, alhamdulillah. Intinya seperti yang sudah saya katakan, mungkin bisa disampaikan ulang Mbak Nadia inti dari konseling ini tadi. Ya baik Bu, jadi yang awalnya tadi saya kesini ingin menolak gitu ya Bu, akhirnya saya dengan bantuan Ibu, dengan teknik self talk tadi, saya akhirnya punya pegangan gitu Bu untuk bisa mencoba berani menolak orang lain gitu Bu. Dan sekarang yang tadinya saya itu butuh banget Bu, jadi saya mengharuskan kesini gitu, saya pengen kesini untuk cerita dengan Ibu. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega gitu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak, jadi saya rasa memang sudah ada perkembangan dari Mbak Nadia. Alhamdulillah, misalnya Mbak Nadia tidak denial dengan apa yang sudah saya sampaikan gitu. Nanti tinggal bagaimana Mbak Nadia melaksanakan itu, nanti kita lihat ke depan gitu. Dan saya rasa memang konseling kali ini sudah cukup Mbak, nanti kita bisa lihat perkembangannya di minggu depan ya, apabila sudah ada. Ini saya lihat memang sudah ini sudah melewati waktu sedikit, alhamdulillah. Nanti bisa disampaikan ke depan pertemuan selanjutnya gimana, apakah ada kendala, hambatan atau perkembangannya, nanti bisa sampaikan ke saya ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak sebelum saya akhiri sesi konseling ini? Nanti penjadwalannya di WA aja ya. Nanti akan saya kabari di WA ya Mbak. Ya. Ada lagi? Sudah Cukup, baik. Karena sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Mbak Nadia, sudah memberikan semua informasi secara terbuka. Nanti Mbak Nadia tenang, akan saya keep sendiri. Silakan Mbak Nadia. Itu saya pamit. Iya, terima kasih Mbak Nadia. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.